Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bab perilaku biaya. Untuk kelompok 3 terdiri dari 1 Chandri Nurlita, 2 Julia Eka Marani, 3 Natalia Emilia Kirani, dan 4 Putri Saharani. Yang pertama, kategori perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis perusahaan dapat konstan meningkat atau menurun. Ada biaya yang konsisten mengikuti perubahan aktivitas bisnis ini. Saat aktivitas bisnis konstan, biaya tidak berubah. Saat aktivitas bisnis meningkat, biaya akan meningkat. Dan saat aktivitas bisnis menurun, biaya juga akan menurun. Namun, ada pula biaya yang tetap konstan meski aktivitas bisnis berubah-ubah. Berikut ini 3 jenis perilaku biaya. 1. Biaya variabel. 2. Biaya tetap. 3. Biaya campuran. Tujuan utama manajemen perusahaan mengetahui perilaku biaya. 1. Untuk pengendalian biaya. 2. Untuk pengestimasian biaya. 3. Untuk pembuatan keputusan. Untuk pengendalian biaya, manajemen perlu mengetahui perilaku biaya agar dapat mengendalikan biaya variabel dan biaya tetap. Manajer mengendalikan biaya tetap dengan meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena meningkatnya kapasitas produksi, maka biaya tetap per unit menjadi lebih kecil. Estimasi biaya merupakan penentuan biaya masa depan berdasarkan data aktivitas dan biaya masa lalu. Analisis terhadap data aktivitas dan biaya masa lalu digunakan untuk membuat model estimasi. Manajemen dapat menggunakan model estimasi tersebut untuk menaksir jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Pembuatan keputusan untuk memutuskan apakah perlu menerima atau menolak pesanan khusus. Jika kapasitas produksi belum penuh, biaya tetap tidak akan berubah saat pesanan diterima. Cukup biaya variabel saja yang dipertimbangkan. Sebaliknya, jika kapasitas produksi penuh, baik biaya variabel maupun biaya tetap akan bertambah saat pesanan diterima. Oleh karena itu, jika kapasitas produksi penuh, kedua jenis biaya perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Basis aktivitas merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak. Basis aktivitas sering disebut sebagai pemicu biaya atau cost driver. Misalnya jam kerja langsung, jam mesin, unit produksi, frekuensi penanganan bahan, unit penjualan, dan frekuensi order. Apabila perusahaan menggunakan jam kerja langsung sebagai basis aktivitas, maka biaya upah buruh adalah biaya variabel, karena besarnya total upah buruh bervariasi berdasarkan total jam kerja mereka. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi. Sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Berdasarkan definisi di atas dapat ditekankan bahwa satu biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. 2. Biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Berikut untuk peraga 3.1 tipikal biaya variabel. Jenis perusahaan jasa, biaya variabelnya biaya perlengkapan, biaya perjalanan. Jenis perusahaan dagang, biaya variabelnya biaya pensedia, harga pokok penjualan, biaya pengiriman, biaya komisi penjual. Jenis perusahaan manufaktur terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya pemahaman listrik, biaya bahan bakar mesin. Berikut contoh untuk memperjelas gambaran mengenai biaya variabel. PT Armada memproduksi baju menggunakan bahan baku kain. Biaya bahan baku kain adalah biaya variabel pada setiap 1 unit baju membutuhkan 1 meter kain dengan biaya 10.000 per meter. Grafik biaya variabel tampak pada peraga 3.3. Sumbu datar menunjukkan unit produksi dan sumbu vertikal menunjukkan biaya bahan baku. Berdasarkan grafik tersebut terlihat garis biaya variabel semakin ke kanan semakin meningkat. Garis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat produksi maka semakin besar biaya variabel totalnya. Selanjutnya adalah biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa satu jumlah biaya tetap total tidak bersaham dalam relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. 2. Biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya
tingkat aktivitas. Pengidentifikasian suatu biaya sebagai biaya tetap tidak membutuhkan penjelasan di mana biaya tersebut terjadi. Berikut tipikal jenis biaya tetap baik untuk perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. 1. Biaya depresiasi peralatan. 2. Biaya depresiasi bangunan. 3. Biaya listrik. 4. Biaya gaji pokok pegawai. 5. Biaya gaji mandor pabrik. Berdasarkan paragraf 3.4, perubahan aktivitas atau jumlah produksi tidak diikuti oleh perubahan biaya tetap total atau gaji mandor produksi. Hal tersebut sesuai dengan definisi biaya tetap bahwa perubahan aktivitas tidak menyebabkan perubahan biaya tetap total. Semakin tinggi tingkat aktivitas produksi, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Sebaliknya, semakin rendah tingkat aktivitas, maka semakin tinggi biaya tetap per unit. Berikut ilustrasi biaya tetap dalam paragraf 3.4. Grafik biaya 3.5. Sumbu mendatar menunjukkan unit produksi dan sumbu vertikal menunjukkan gaji mandor. Garis biaya tetap tampak mendatar, garis ini menunjukkan bahwa berapa tinggi tingkat produksi, besar biaya tetap total akan sama, yaitu Rp1.500.000. Selanjutnya adalah biaya campuran. Biaya campuran atau mixed cost adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Sebagian dari biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional, sementara sebagian yang lain tidak berubah meski tingkat aktivitasnya berubah. Contoh, biaya campuran adalah biaya pegawai, penjualan, dan biaya listrik. Berapapun penjualan yang dilakukan, Amir tetap mendapat gaji pokok Rp100.000. Jumlah tersebut termasuk kategori biaya tetap, sedangkan tambahan penghasilan sebesar 5% dari penjualan bersih termasuk biaya variabel. Apabila gambar campuran akan terlihat seperti paragraf 3.6. Kisaran relevan dan horizon waktu. Pengklasifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel atau biaya tetap dipengaruhi oleh dua hal berikut ini. 1. Kisaran relevan atau relevant range. 2. Horizon waktu atau time horizon. Kisaran relevan adalah kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linear biaya variabel dengan tingkat aktivitas. Sedangkan kisaran relevan pada biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya atau konstan biaya tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Yang kedua, horizon waktu. Penentuan apakah suatu biaya merupakan biaya variabel arah biaya tetap tergantung pada horizon waktunya. Dalam dimensi waktu jangka panjang, biaya merupakan biaya variabel. Hal ini terjadi karena dalam jangka panjang semua biaya akan berubah seiring berubahnya aktivitas. Dalam dimensi jangka pendek, ada biaya yang termasuk biaya variabel dan ada juga yang termasuk biaya tetap. Selanjutnya, sumber daya aktivitas dan perilaku biaya. Sumber daya atau resource merupakan unsur ekonomis yang membuat perusahaan dapat melihat aktivitas. Pada perusahaan manufaktur, sumber daya meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, kelistrikan, mesin, dan peralatan. Sumber daya fleksibel atau flexible resource adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Hal ini berarti bahwa perusahaan memperoleh sumber daya hanya sebesar yang diperlukan dan tidak memperolehnya saat tidak diperlukan. Apabila sumber daya yang diperoleh lebih besar dari sumber daya yang dibutuhkan, maka ada kapasitas yang tidak digunakan. Sumber daya fleksibel dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena adanya hubungan teknis biaya dengan aktivitas yang dilakukan. Sumber daya fleksibel juga dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena diskresi atau kebijakan manajemen. Dengan demikian, biaya variabel dapat diklasifikasi menjadi 1. Biaya variabel teknis atau engineered variable cost. Biaya variabel teknis adalah biaya variabel yang memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut.
Selanjutnya, sumber daya terikat. Sumber daya terikat atau committed resource adalah sumber daya yang diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia tersebut sebelumnya habis digunakan atau tidak. Sumber daya terikat menggambarkan kapasitas jangka waktu panjang, maka sumber daya ini seringkali dikategorikan sebagai biaya tetap. Terkait dengan komitmen manajer dalam pembuatan keputusan jangka panjang, biaya tetap dikategorikan menjadi 1. Biaya tetap terikat atau committed fixed cost. Biaya tetap terikat adalah biaya yang muncul karena keputusan investasi pada fasilitas, peralatan, bangunan, dan investasi aset tetap lainnya yang tidak dapat diubah secara signifikan dalam jangka pendek tanpa melakukan perubahan fundamental. Keputusan perusahaan untuk pengadaan peralatan, bangunan, dan investasi lain merupakan keputusan yang berdampak panjang bagi perusahaan. Sekali keputusan ini dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan untuk keputusan tersebut tidak akan berubah dalam jangka pendek. Yang kedua, biaya tetap diskresioner atau discretionary fixed cost. Biaya tetap diskresioner adalah biaya yang muncul dari diskresi atau kebijakan manajemen untuk membelanjakan biaya dalam jumlah tertentu tanpa dipengaruhi besar kecilnya aktivitas perusahaan. Kata kunci pengertian ini adalah diskresi. Diskresi sendiri menggambarkan kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan manajemen menjadi penyebab biaya ini menjadi biaya tetap. Ada dua perbedaan mendasar antara biaya tetap terikat dengan biaya tetap diskresioner. Berikut dijelaskan kedua perbedaan tersebut. 1. Horizon waktu biaya tetap diskresioner adalah jangka pendek, biasanya 1 tahun. Horizon waktu biaya tetap terikat adalah jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Yang kedua, manajemen dapat menghentikan biaya tetap diskresioner dengan dampak yang lebih kecil daripada konsekuensi penghentian biaya tetap terikat. Biaya bertahap atau step cost adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Tidak semua biaya variabel memiliki pola perilaku yang sama. Ada biaya variabel yang murni berubah secara proporsional sesuai perubahan aktivitas. Namun, ada juga biaya variabel secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Terkait dengan tingkat aktivitas, biaya yang tidak sepenuhnya berubah variabel dikategorikan menjadi 1. Biaya variabel murni atau true variable cost. Biaya variabel murni adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Biaya bahan baku adalah contoh biaya variabel murni. Biaya bahan baku benar-benar proporsional dengan jumlah produksi. Biaya tenaga kerja langsung juga merupakan biaya variabel murni karena jumlah biaya ini benar-benar proporsional dengan perubahan unit aktivitas seperti jumlah produksi. Grafik biaya variabel murni tampak seperti pada Praga 3.9. Pada praga tersebut, garis horizontal sebagai tingkat aktivitas dengan garis vertikal sebagai biaya. Besarnya biaya sepenuhnya proporsional dengan tingkat aktivitas. Hal ini ditunjukkan oleh garis biaya yang lurus dan memiliki kemiringan sekitar 45 derajat. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dan dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Grafik biaya variabel bertahap tampak seperti pada Praga 3.10. Garis horizontal adalah garis yang menunjukkan tingkat aktivitas. Garis vertikal menunjukkan jumlah biaya. Besarnya biaya tidak berubah dalam kisaran kecil tertentu, tetapi besarnya biaya berubah dengan adanya perubahan kisaran baru aktivitas. Tidak semua biaya tetap memiliki pola perilaku yang sama. Ada biaya tetap yang benar-benar tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu, tetapi ada juga biaya yang tetap yang tidak sepenuhnya konstan dengan adanya perubahan aktivitas. Dalam hubungannya dengan tingkat aktivitas, biaya tetap dikategorikan menjadi 1. Biaya tetap murni atau true fixed cost. Biaya tetap murni adalah biaya tetap yang jumlah totalnya benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Contoh biaya tetap murni adalah depresiasi. Contoh biaya tetap murni adalah depresiasi apabila sebuah mesin dengan biaya 200 juta rupiah dan didepresiasi secara garis lurus selama 20 tahun tanpa nilai residu. Maka depresiasi per tahun adalah 10 juta. Berapapun aktivitas perusahaan, biaya depresiasi per tahun akan tetap sebesar 10 juta.
Biaya tetap bertahap merupakan biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu, tetapi jumlah total tersebut berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berubah. Misalnya, biaya teknisi yang bertugas menginspeksi produk. Seorang teknisi dapat menginspeksi 100 unit per bulan. Apabila produk yang diinspeksi hanya 100 unit per bulan, maka cukup seorang teknisi yang diperlukan. Apabila produk yang diinspeksi 170 unit per bulan, maka perusahaan membutuhkan 2 orang teknisi. Begitu juga, kalau ada 280 produk yang akan diinspeksi, maka diperlukan 3 orang teknisi. Dalam kelipatan 100 unit produk diperlukan penambahan teknisi. Dalam hal ini, biaya teknisi seolah-olah menunjukkan biaya variabel. Namun, apabila produk yang diinspeksi masih dalam kisaran 1-100 unit, maka hanya seorang teknisi yang diperlukan dan biaya ini tampak seperti biaya tetap. Biaya yang tetap dalam kisaran yang relatif lebar dan variabel dalam kisaran yang berikutnya merupakan biaya tetap bertahan. Grafik biaya tetap bertahan tampak seperti pada paragraf 3.12. Garis horizontal adalah garis yang menunjukkan tingkat aktivitas. Garis vertikal menunjukkan tingkat biaya. Besarnya biaya tidak berubah dalam kisaran tertentu yang cukup lebar, tetapi besarnya biaya berubah dengan adanya perubahan kisaran baru aktivitas. Lalu, apa perbedaan antara biaya variabel bertahap dan biaya tetap bertahap? Perbedaan keduanya terletak pada lebaran kisaran tersebut. Kisaran perubahan aktivitas dalam biaya variabel bertahap relatif sempit, sedangkan kisaran perubahan aktivitas dalam biaya tetap bertahap relatif lebih luas. Tidak ada ukuran matematis untuk menyatakan sempit dan luas. Suatu kisaran perubahan dikatakan sempit dan luas tergantung pada konteks perusahaan dan kebijakan manajemen. Teknik pemisahan biaya campuran. Biaya campuran mengandung unsur biaya variabel sekaligus biaya tetap. Agar analisis dan estimasi biaya lebih baik, maka biaya campuran harus dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Apabila unsur biaya variabel dan biaya tetap yang ada dalam biaya campuran tidak dipisahkan, maka pengategorian perilaku biaya tidak dapat dilakukan dengan tepat. Padahal pengategorian perilaku biaya yang tepat diperlukan untuk proses manajerial yang baik. Misalnya, perencanaan laba membutuhkan laporan laba rugi dan pendekatan margin kontribusi. Laporan laba rugi pendekatan margin kontribusi dapat disusun apabila perilaku biaya dapat diidentifikasi dengan tepat ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 pendekatan yang lazim digunakan untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran. Ketiga metode tersebut adalah: yang pertama, metode grafik; yang kedua, metode titik tertinggi dan terendah; yang ketiga, metode regresi kuadrat terkecil. Metode grafik. Salah satu cara untuk menganalisis biaya adalah dengan menggambar biaya tersebut dalam grafik. Grafik biaya mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Grafik biaya digambarkan dengan sumbu horizontal menunjukkan tingkat aktivitas dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat biaya. Manajemen PT Permai mengklasifikasi biaya pemeliharaan sebagai biaya campuran dalam biaya pemeliharaan tersebut. Terdapat unsur biaya variabel dan biaya tetap. Perusahaan menetapkan bahwa pemicu yang menyebabkan biaya pemeliharaan bervariasi adalah jam mesin. Pada paragraf 3.11 disajikan jumlah jam mesin dan biaya pemeliharaan. Tahapan analisis biaya. Tahapan analisis biaya paragraf 3.14 menunjukkan grafik biaya pemeliharaan. Berikut tahapan membuat grafik biaya pemeliharaan tersebut secara manual. Yang pertama, membuat grafik horizontal dan beri nama jam mesin. Pada garis ini tanda titik 100, 130, 260, 440, 480, dan 500 sesuai dengan skalanya. 2. Membuat garis vertikal dan beri nama biaya pemeliharaan. Pada garis ini tanda titik 200, 200.000, 300.000, 420.000, 580.000, 590.000, dan 680.000 sesuai dengan skalanya. 3. Menandai titik pada bidang antara garis horizontal dengan garis vertikal yang menunjukkan pertemuan 100 jam dan 200.000, 260 jam, dan 420.000, dan seterusnya hingga 500 jam dan 680.000. 4. Menarik garis lurus linear yang paling mencerminkan hubungan antara jam mesin dan biaya pemeliharaan. Garis lurus yang ditarik ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan garis yang sempurna sebagai gambaran hubungan jam mesin dan biaya pemeliharaan karena garis lurus yang ini ditarik mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan garis yang sempurna sebagai gambaran hubungan jam mesin dan biaya pemeliharaan karena penarikan garis dilakukan secara manual. Apabila dilihat secara visual, maka garis biaya pemeliharaan menyentuh kira-kira tingkat biaya pemeliharaan sebesar 130.000 pada sumbu vertikal grafik intersip garis vertikal. Biaya sebesar 130.000 inilah yang dikategorikan sebagai biaya tetap per bulan. Bagaimana menentukan biaya variabel berdasarkan data dan grafik tersebut? Untuk menjawab, ambil satu biaya tertentu, misalnya 580.000 yang pemicunya adalah jam mesin sebesar 440 jam, maka penentuan pemisahannya biaya variabel dan biaya tetap sebagai berikut. Jumlah biaya pemeliharaan 580.000, biaya tetap per bulan 130.000, biaya variabel total 450.000, biaya variabel per unit
450.000 per 440 jam sama dengan 1023 per jam. Fungsi estimasi biaya pemeliharaan berdasarkan analisis grafik di atas adalah Y sama dengan 130.000 plus 1023X. Y jumlah biaya pemeliharaan, X jam mesin. Estimasi biaya berdasarkan metode grafik ditemukan bahwa biaya variabel 1023 per jam dan biaya tetap 130.000 seperti diuraikan di atas. Fungsi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 130.000 plus 1023X. Fungsi di atas dapat digunakan untuk estimasi biaya pemeliharaan. Apabila bulan Juli taksir mesin beroperasi selama 350 jam, maka jumlah biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut. Biaya tetap per bulan 130.000, biaya variabel 350 jam kali 1023 sama dengan 358.050 rupiah. Jumlah biaya pemeliharaan 488.50 rupiah. Ada dua yang menggambarkan kelebihan metode grafik. 1. Visual garis persamaan estimasi. Gambar visual memberikan perspektif bagi kita apakah hubungan pemicu dan biaya dapat diwakili oleh satu garis lurus. Tampak dalam paragraf 3.15 bahwa total biaya teknisi mendatar mendekati pola biaya tetap. Hal ini terjadi karena teknisi penuh waktu dapat menangani sampai 7.000 order. Apabila order yang ditangani lebih dari 7.000, maka biaya teknisi meningkat. Seperti tampak pada paragraf 3.15, grafik biaya teknisi menunjukkan bahwa ada dua garis persamaan yang menggambarkan jumlah order dan biaya teknisi. Garis pertama menunjukkan biaya teknisi untuk kisaran relevan sampai 5.000 sampai 7.000 order, dan garis kedua menunjukkan biaya teknisi untuk kisaran relevan 7.000 sampai 8.000 order. Dua, visualisasi ketepatan pemilihan pemicu biaya. Penggambaran data biaya memberikan informasi bagi manajemen apakah manajemen tepat atau salah dalam menentukan pemicu biaya. Apabila variasi biaya tidak disebabkan oleh variasi pemicu, maka ada kemungkinan bukan untuk pemicu yang sesungguhnya. Apabila manajemen hanya untuk melihat jumlah pemicu dan jumlah biaya dalam bentuk angka, maka ketidaktepatan tersebut sulit diketahui. Oleh karena itu, dengan melihat gambar yang menghubungkan pemicu dan biaya, maka ketidaktepatan tersebut terlihat dengan jelas. Perhatikan paragraf 3.16, titik-titik yang menghubungkan order dan biaya teknisi tidak berpola. Dengan melihat gambar ini dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan bukan order yang benar-benar menjadi pemicu biaya teknisi. Metode membuat grafik yang menggambarkan pola biaya seringkali disebut metode yang kasar. Metode ini dianggap kasar karena menggambar grafik lurus tanpa menghubungkan semua titik-titik yang ada sehingga menjadi akurat. Garis lurus yang dibuat hanya menyentuh sebagai titik yang dianggap paling mewakili hubungan antara pemicu adalah jam mesin dan memicu dan biaya. Hal inilah yang menjadi kelemahan metode grafik. Metode titik tertinggi dan terendah. Alternatif lain selain metode grafik untuk mengestimasi elemen variabel dan tetap biaya campuran adalah metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dari terendah adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah. Dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah, tahapan untuk mengestimasi unsur variabel dan tetap dengan metode titik tertinggi dan terendah. Yang pertama, menyusun data aktivitas dan biaya historis yang terjadi dalam berbagai periode pengamatan. Yang kedua, identifikasi aktivitas tertinggi dan biaya aktivitas tertinggi. Identifikasi aktivitas terendah dan biaya aktivitas terendah. 3. Menentukan biaya variabel. Biaya variabel merupakan pembagian perubahan biaya aktivitas dengan perubahan aktivitas. 4. Menentukan biaya tetap. Biaya tetap merupakan selisih antara biaya titik tertinggi dan biaya hasil perkalian. Tarif biaya variabel dengan aktivitas tertinggi atau selisih antara biaya titik terendah dan biaya hasil perkalian. Tarif biaya variabel dengan aktivitas terendah. Selanjutnya, ada tahap analisis biaya. Tahap pertama dinyatakan bahwa data aktivitas dan biaya historis digunakan untuk mengestimasi biaya campuran. Data yang kita gunakan adalah data aktivitas dan biaya pemeliharaan PT Permai seperti tampak pada paragraf 3.13. Tahap kedua adalah identifikasi aktivitas tertinggi dan biayanya, serta aktivitas rendah dan biayanya. Seperti tampak pada paragraf 3.13, jam mesin tertinggi adalah 500 jam pada bulan Juni, dengan biaya pemeliharaan 680. Jam mesin terendah adalah 100 jam pada bulan Januari dengan biaya pemeliharaan 200.000. Maka aktivitas tertinggi 500 jam dengan biaya pemeliharaan 680.000, sedangkan aktivitas terendah 100 jam dengan biaya pemeliharaan 200.000. Perlu diketahui
bahwa aktivitas tertinggi tidak selalu diikuti oleh biaya tertinggi. Dengan demikian juga aktivitas terendah tidak selalu diikuti biaya terendah. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam menentukan titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi dan titik terendah terlihat dari aktivitasnya, bukan dilihat dari biayanya. Tahap ketiga adalah menentukan biaya variabel. Biaya variabel merupakan pembagian perubahan biaya aktivitas atau perbedaan biaya antara biaya aktivitas tertinggi dan biaya aktivitas terendah. Dengan perubahan aktivitas atau perbedaan aktivitas tertinggi dengan aktivitas terendah. Biaya variabel dengan rumus biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya aktivitas terendah dibagi aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah, yaitu perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas dengan menggunakan simbol Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1, yaitu 680.000 dikurangi 200.000 dibagi 500 dikurangi 100, menghasilkan jumlah 400.000 dikurangi 400 dengan jumlah 1.200 per jam. Tahap keempat adalah menentukan biaya tetap. Biaya tetap merupakan selisih antara biaya titik tertinggi dengan biaya hasil perkalian tarif biaya variabel dengan aktivitas tertinggi, atau selisih antara biaya titik terendah dengan biaya hasil perkalian tarif biaya. Biaya aktivitas tertinggi yaitu 680.000. Biaya variabel 1.200 dikali 500 jam yaitu 600.000. Biaya tetap per bulan 80.000. Estimasi biaya setelah ditemukan biaya variabel 1.200 per jam dan biaya tetap 800.000, maka fungsi biaya pemeliharaan dengan metode titik tertinggi dan titik terendah adalah Y sama dengan 80.000 ditambah 1.200X. Y merupakan jumlah biaya pemeliharaan sedangkan X jam mesin. Fungsi ini dapat digunakan untuk estimasi biaya pemeliharaan pada periode berikutnya. Apabila pada bulan Juli ditaksir mesin beroperasi selama 350 jam, maka total biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut. Biaya tetap per bulan 80.000, biaya variabel 350 jam dikali 100 dikali 1.200 sama dengan 420, jumlah biaya pemeliharaan 500.000. Kelebihan dan kelemahan metode titik tertinggi dan titik terendah. Kelebihan yang pertama, sederhana. Akuntan manajemen hanya perlu mengambil data historis aktivitas dan biaya untuk menentukan unsur biaya dan variabel unsur biaya tetap campuran. Yang kedua, mudah diterapkan. Formula metode titik tertinggi dan terendah tidak rumit dan tetap estimasinya juga mudah dilaksanakan. Adapun kelemahannya yang pertama, hanya menggunakan dua titik aktivitas. Penggunaan dua titik aktivitas tertinggi dan terendah tidak cukup akurat untuk menangkap perilaku biaya karena lebih banyak titik aktivitas yang tidak dipertimbangkan. Walaupun berbagai titik aktivitas ditambah, asalkan titik aktivitas tersebut tidak mengubah titik tertinggi dan terendah, maka penambahan aktivitas tersebut tidak mengubah estimasi unsur biaya, variabel, dan biaya tetap. Yang kedua, kemungkinan aktivitas tertinggi tidak selalu diikuti biaya tertinggi dan aktivitas terendah juga tidak selalu diikuti oleh biaya terendah. Kelemahan ini menambah kurang akuratnya metode ini dalam mengestimasi unsur biaya. Metode regresi kuadrat terkecil. Metode regresi kuadrat terkecil adalah metode regresi estimasi untuk variabel dan tetap biaya campuran dengan meregresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Oleh karena itu, regresi yang digunakan adalah regresi linear. Persamaan regresi pada metode akurat terkecil adalah Y sama dengan A plus BX. A merupakan konstan dengan biaya tetap, B koefisien biaya variabelnya, sedangkan Y biaya campuran X aktivitas. Tahapan analisis biaya adalah tahapan menganalisis unsur biaya, variabel, tetap, dan biaya campuran dengan metode regresi kuadrat terkecil. Yang pertama, menyusun data aktivitas dan biaya historis yang terjadi dalam berbagai periode pengamatan. Yang kedua, menentukan biaya variabel. Biaya variabel B dihitung dengan formula berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma Y per sigma X kuadrat. 3. Menentukan biaya tetap. Biaya tetap A dihitung dengan formula berikut. A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. N merupakan jumlah pengamatan.
Analisis biaya campuran dengan metode regresi kuadrat terkecil kembali menggunakan data biaya pemeliharaan PT Permai yang ada pada paragraf 3.13. Perhitungan beberapa unsur dalam rangka menentukan biaya variabel dan biaya tetap tampak seperti pada paragraf 3.17. Ini merupakan tabel pada paragraf 3.17, yaitu perhitungan analisis biaya dengan metode regresi kuadrat terkecil. Berdasarkan perhitungan pada paragraf 3.17 dapat ditentukan nilai B atau biaya variabel sebagai berikut. B sama dengan 6 kali 1.046.600.000 dikurangi 1.910 dikali 2.770.000 dibagi 6 kali 768.500 dikurangi 1.910 kuadrat menghasilkan jumlah 988.900.000 dibagi 962.900 sama dengan 1027. Jadi biaya variabel adalah 1027 per jam. Berdasarkan perhitungan pada paragraf 3.17 juga dapat ditentukan nilai A biaya tetap sebagai berikut. A sama dengan 2.770 dikurangi 1.027 dikali 1.910 dibagi 6 sama dengan 808.427 dibagi 6 sama dengan 134.738. Jadi biaya tetap adalah 134.738. Berdasarkan hasil analisis di atas, biaya variabel 1027 per jam dan biaya tetap 134.738 dapat ditentukan fungsi biaya pemeliharaan sebagai berikut. Y sama dengan 134.738 ditambah 1027X. Y merupakan jumlah pemeliharaan, X jam mesin. Pada analisis biaya di atas, untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap pada biaya campuran dapat dilakukan secara manual tanpa bantuan analisis. Alat analisis seperti SPSS dan Microsoft Excel dapat juga digunakan untuk menghasilkan persamaan regresi. Berikut ini adalah tahapan analisis menggunakan Excel. Yang pertama, masukkan data ke Microsoft Excel sehingga tampak berikut. Yang kedua, klik Fx dan cari slope dari kategori fungsi statistik. Lalu masukkan sel C3 sampai C8 dan B3 sampai B8. Hasilnya adalah ditemukan slope atau biaya variabel sebesar 1027 per jam. Yang ketiga, klik Fx dari fungsi intercept dari kategori fungsi statistik. Kemudian masukkan sel C3 sampai C8 dan B3 sampai B8. Hasilnya adalah ditemukan intercept atau biaya yang tetap sebesar 134.738. Hasil analisis baik dengan menggunakan manual maupun SPSS dan Microsoft Excel adalah sama. Biaya variabel 1027 per jam dan biaya tetap 134.738 per bulan. Terima kasih. Sekian atas presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.